Ya salam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di channel Kiai Budi yang alhamdulillah hari ini bertempat di Majelis Zikir dan Sholawat Bani Adam, Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah kita semuanya hari ini diberi kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan yang dimulai dengan sebuah tarian rindu dan cinta, yaitu tari sufi, di mana mengingatkan kita semua bahwa bumi sedang berputar, waktu juga sedang berputar, selalu berputar dan tidak pernah tidak tawaf biilah kalimatillah. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kenikmatan dengan putaran bumi ini. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah Kiai Budi sudah ada di tengah-tengah kita, dan kita pagi ini lagi ngobrol penuh inspirasi bersama Kiai kita, Kiai Budi Harjono, yang alhamdulillah hari ini ada di Majelis Zikir dan Sholawat Bani Adam. Pada Kiai Budi silahkan menyapa para viewer, para penonton yang pagi ini ingin mengetahui bagaimana alam yang begitu indah di Nusantara ini akan menjelang terbitnya matahari. Monggo kepada Kiai Budi menyapa sahabat-sahabat dan saudara kita semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Gus Eko yang saya cintai selaku pimpinan Majelis Zikir Sholawat Bani Adam, ini bagian dari
tetesan cinta yang sangat universal karena manusia ini senasab dari Bani Adam. Ini menunjukkan tetesan ajakan kerukunan, kedamaian, walau kita ada keragaman. Wah, ini Indonesia banget, ini Bhinneka Tunggal Ika banget. Amin. Juga tauhid banget. Wahada yuwahidu tauhidan. Barang yang beragam dipandang sebagai kesatuan. Dan kepada teman-teman sebangsa setanah air, saya nyapanya juga semanusia. Iya. Selalu begitu. Karena ada bangunan NU apa? Ukhuwah diniyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariah. Bani Adam banget ini. Amin. Teman-teman, ini menepis rindu aja sama Gus Eko ini dan momentum cintanya di pagi hari ini, Gus. Dan saya tentu bersyukur bahwa di sini ada titik yang disebut Raudhatun min Riyadhil Jinan. Amin. Bagian dari taman-taman surga, dan di situ kita nanti kembangkan bagus dari cahaya lentera ini, kemudian akan menebar ke hati dan hati akan dibawa pulang dan nanti akan membentuk juga surga baiti jannati. Surga rumahku adalah surgaku karena damai di rumah tangganya sebagai pondasi bagus ya untuk damai bangsaku dan damailah dunia. Amin. Ini Gus, saya selalu mengingat doa Mbah Maimun Zubair Allah yarham, bahwa negeri kita ini akan menjadi mercusuar dunia dengan parameter-parameter yang sering saya sampaikan di berbagai forum. Antaranya adalah satu, Muslim yang damai di antara paham yang ada, bukan seperti yang dingendikake Habib Ali Al-Jufri yang sering datang ke sini cuma bilang kami datang dari negeri yang hancur gara-gara perbedaan faham dalam satu agama. Coba perbedaan faham dalam satu agama, bagaimana dia nanti bisa memahami agama lain? Karena satu agama saja fahamnya dia tidak bisa rukun. Nah, parameter yang lain adalah Gus Eko, kita ini kan awet biyen yo jagung ini gitu. Pun biasa ngelemprak. Jagung ini dengan ya petan-petan, open-open, ibarat kata Syekh Rumi, ramahlah bagai pemahat, nanti akan membentuk. Jadi kita sambung serawung seperti ini ternyata diibaratkan ramah untuk memahat dan nanti akan lahir bentuk peradaban. Yang kedua, Gus Eko, kita ini ya hafidhahnya diteliti oleh Mbah Hasyim Muzadi itu 2 juta orang. Hafidhah itu tahun 10 tahun yang lalu saya ngaji di dalam Bangilan sana. Beliau yang bilang seperti itu. Apalagi sekarang ditambah banyak, pasti 10 tahun ya sudah regenerasi. Iya. Terus tambah lagi ini juga peziarah terbesar dunia, ya kan? Iya. Yo roto overload. Iya. Jadi ada haji, ada kaji. Kalau kaji itu ziarah wali, kalau haji ziarah Kanjeng Nabi. Ayo ngaji bareng yo kajian. Nah, dari kata aji, kemudian kajen, nah terus ini untuk sajen. ngopi. Ini saya bersama Pak Tio juga, tari sufinya tadi Safek atau Mbah Hongkong dari Ngaringan, Purwodadi, dan yang merah putih tadi adalah Anji, Gus. Anji, anaknya Pak Tio ini. Ada lagi nanti satu yang masih persiapan, Syifa dari Semarang. Kita tambahi satu lagi, Gus, untuk Nusantara. Saya pernah matur Gus Ali Tulangan, Sidoarjo. Gus, bumi sholawat tidak hanya Sidoarjo, aku bilang. Mana? Nusantara. Jadi saya sering sebut Nusantara ini sebagai bumi sholawat. Ya, bumi
sholawat. Alhamdulillah. Nah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus parametermu apa? Nah, di antaranya saya sebut sebagai sunnah-sunnah Nabi tadi terbanyak di dunia di sini. Karena gendera cinta selawatan itu dari Sabang sampai Merauke juga tentu dunia tahu lah. Disinilah negeri yang Rasulullah sering diungkapkan, dirindukan, dan Habib Umar bin Hafid sendiri ya, sering datang ke sini bilang, saya senang datang ke negeri ini karena negeri ini adalah negeri yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Itu bos, sementara sebagai prolog, nanti bisa dilanjut lagi. Oke, kita berarti berdendang tentang sholawat Nusantara. Iya. Ya. Sholawat Nusantara. Kami semua itu putra putri Indonesia di karangannya Arab dan Pekalongan. Dia mahasiswa UNES. Ya satu aja nggak apa-apa, gantian. Ya kita nikmati Nusantara. Nusantara, Nusantaraku bumi sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balligh wasilah. Kami semua putra putri Indonesia, sopan santun berakhlak mulia, Pancasila ada dalam dada, ajib-ajib dos Indonesia raya. Kami semua putra putri Indonesia, sopan santun berakhlak mulia, Pancasila ada dalam dada, jayalah selalu Indonesia Raya. La 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 Indonesia banyak suku dan bahasa, kekayaan yang harus kita jaga. Tanah airku kaya alam dan pulaunya, mari kita rawat itu semuanya. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. Kita semua anak Indonesia, jadi satu garis dalam khatulistiwa. Beda-beda tapi kita tetap satu jua, bersatu padu dalam membangun Nusantara. Kita semua anak Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itulah kita, jadi satu padu itulah Indonesia. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. Kami anak Indonesia, tanah airku tumpah darahku. Ayo jaga Indonesia senantiasa.
bangsa dalam merdeka. Wahai pemuda, mari satukan bangsa agar tak ada lagi sekarang perpecahan. Wahai pemuda, harapan bangsa, marilah kita bangun Nusantara. Oh tanah airku Indonesia Raya, 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 tanah airku Indonesia. Salawat Nabi Muhammad. Selamat Alhamdulillah. Salawat menyapa Nusantara begitu sejuk, begitu indah, dan air pun turun dari langit sebagai tanda cinta dan rindu untuk menyentuh tanah air Indonesia. Gemericik. Gemericik air. Ada yang Zamrud katulistiwa itu. Nggih. Zamrud. Air memang begitu mengalir, dan kemengaliran ini sesungguhnya sebagai prinsip orang-orang Nusantara dalam memahami keragaman yang ada. Nah, ini menurut Kiai Budi bagaimana keadaan yang sekarang ini begitu tidak menentu, dan kemudian masyarakat sekarang ini juga ingin bangkit secara perlahan. Dan ada satu hal yang memang kekuatan leluhur yang begitu agung menaungi Indonesia Raya. Bagaimana Kiai Budi memandang fenomena yang ada sekarang, dan bagaimana dengan tradisi leluhur yang ada. Ya. Teman-teman sekalian, negeri kita ini Gus, Indonesia ini diam-diam sejak Plato ya, menyebut ada negeri yang peradabannya tinggi, dan tadinya hilang tapi muncul kembali. Itu yang bilang Plato. Nah, terus belakangan dicari yang namanya Atlantis yang hilang. Nah, belakangan semakin merana orang di mana ini yang dimaksud. Terus belakangan hari ada Profesor Santos ya, peneliti dari Brasil yang selama 30 tahun dan dia menyebut negeri Atlantis yang adiluhur itu yang hilang dan ditemukan kembali itu adalah Indonesia. Namun Sake setelah bilang kayak gitu dibunuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah setelah itu di mana letak posisi keagungannya itu? Iya. Terletak pada roh bangsa ini yang disebut Bung Karno itu Bhinneka Tunggal Ika sebagai nomor satu. Walau kita ini bersuku-suku bangsa itu 740 suku, bahasanya ada 800. Itu belum keragaman budaya, belum keragaman keyakinan, keragaman agama. Dan seperti itu bisa kita tepis primordial kita. Akhirnya roh bangsa sebagai nomor satu, ya Pancasila yang lambangnya Garuda, dan mencengkeram Bhinneka Tunggal Ika. Ya, adapun setelah perjalanan seiring waktu ya, kita ini pernah dijajah konon 350 tahun itu kata Kiai Agus Sunarto itu pertamu Pak Pesuan. Ngono Wastio. Iya. Pertamu Pesuan. Kalau rumahnya nanti jelek. Atas izin Allah, kemudian di balik tragedi Hiroshima Nagasaki, Jepang yang menjajah menyerah. Namun Jepang juga punya labet loh, pasukan peta mengalahkan Belanda. Nah, tapi Belanda yang ngeyel meneh agresi kedua.
dan Mbah Hashim diminta Bung Karno untuk Fatwa resolusi jihad, dan buku itu dikarang juga oleh almarhum Amin Agus Sunyoto. Allah yarhamhu. Ya, cuman ada hal yang harus dicatat, kemenangan NU seperti itu adalah kemenangan bagi Bangsa Indonesia, dan lebih luas kemenangan NU adalah kemenangan kemanusiaan. Amin. Bahkan saya tambahi kemenangan kemakhlukan. Kita harus merawat alam kita ya. Berarti kemenangan Bani Adam. Wah, kamu enggak. Nah, di situ arkeologi kita itu. Iya. Arkeologi kita itu udah usah sulit-sulit mencari data itu. Bagaimana pan Eropa yang mau bersatu sejak dulu kala gagal malah menghasilkan 2 perang dunia. Betul. 100 juta orang, 100 juta Tumbalnya. Iya. Terus lagi Timur Tengah itu memang tidak seperti di Eropa, pan-Islam. Apa bisa itu sejak dulu? Gagal terus. Iya. Ya, belakangan disebut Habib Ali, ya, perbedaan paham saja tidak bisa saling rukun. Nah, dari situ saya melihat ada semacam pandangan arkeologis Gus Eko. Iya. Jadi uang sing do senengane bentrok barang iki umure jek enom. Iya. Dan negeri kita ini umurnya tua. Miturut pelacaan nasab juga Sayyid Anwar, Sayyid Anwas. Sayyid Anwas ada di sana lebih muda. Sayyid Anwar menghasilkan keturunan yang ada di sana. Sis. Karena di Jawa ada Siswanto. Nah itu orang Habib pun menyebut orang kita ini akhwal, luwih tuwa. Nah seperti itu. Jadi inilah akar peradaban kita yang disebut oleh Plato sampai tembus ke Profesor Santos itu negeri Adiluhur. Nah, Adiluhurnya terletak bukan bangunannya, tapi bangunan kemanusiaan, bangunan kebersamaan, dan bangunan kerukunan. Iya, kemakhlukan. Jadi Go Green dunia pun dananya dialirkan ke sini, karena di sini dipandang penyuplai oksigen terbersih. Ya, bukan. Karena adanya hutan dan petani masih setia menanam, walau panennya ini imbas. Tekor ya, orang ngomong tekor. Ini kita kasih jeda Pak Tio. Bagaimana situasi dialog seperti ini kau kasih Ekspresikan dengan lagu. Ya, boleh. Oke, pada Mas Tio, Ebit GAD. Ini kalau kau pakai gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Bluetooth device is ready to Sebelumnya pair. menyambung dari obrolan Abah Budi Harjono bersama Gus Eko membicarakan tentang alam dan tentang bangunan. Di sini saya sebenarnya dengan saya Gus mau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rumah panjenengan ini. Karena bentuk barang atau benda atau apapun itu juga berhak untuk kita salami. Jadi biar sama-sama saling berbagi, memberi dan menerima. Dan saya berharap banget setiap tempat tinggal ataupun pondok pesantren ataupun rumah-rumah para kiai, gus-gus, napa tali sufi, napa sedulur samping dan semuanya yang disinggahi dengan Abah Budi Harjono diberikan keberlimpahan, keberkahan yang luar biasa untuk semuanya. Juga buat para sedulur semuanya yang menyaksikan GFD Channel, diberikan kesehatan selalu, kelancaran rezeki, keberkahan berlimpah, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Jangan lupa. Dan dengan suasana seperti ini, Bah, saya mampu
mampu. Kayak ada bisikan kecil, tapi bahasa Jawa seperti itu gini. Rasa kang rasa nyipta katresno. Nah, nyipta katresno marang sapa? Marang Gusti Pangeran, marang Rasul Kanjeng Nabi, lan marang sak padha-padha. Sak padha-padha itu sapa? Sak padha-padha itu ya sapa-sapa lan apa-apa. Dados ingkang kita hormati boten cuma sami-sami manungsa, nggih kewan, nggih wit-witan. Awake dhewe mlampah ten budi mawon misalkan sholawat iki dihadiahkan sepanjang jalan sinten sing wonten mawon, bahkan makhluk gaib pun kita beri hadiah sepanjang jalan. Insyaallah ketika ada makhluk gaib yang jahat pada kita, insyaallah yang lainnya akan membantu kita. Amin. Sama si manusia, kita lewat daerah Cirebon kok ada begal katanya, tapi kita sudah memberikan hadiah pada orang-orang yang Cirebon. Orang itu jangan begal, orang itu baik kok, nah, gitu Gus. Mau perubahan seperti itu. Ya. Dan ini saya Gus mau membawakan lagu EPGAD dengan judul Menjari Matahari. Ya. Dan saya bingung ini lagunya EPGAD kok Menjari Matahari. Ya. Kenapa bukan menjari ikan atau menjari jangga? Dan ini mau saya mulai Gus, tapi nyun sewu semuanya. Ini lagunya Om EPGAD dengan suara saya yang pas-pasan. Mudah-mudahan pas diterima pas nih. Ya, amin. Pas falus ya. Pas berkahnya nanti Gus. Satu pas berkahnya. Ibu yang begini mau mulai nyanyi, semoga dapat menikmati sedaya mawon lan saged berkahi kangge sedaya mawon. Bismillah. matahari bukan dan menyelimuti matahari. Aku dan semua yang ada di sekelilingku berangkat menggapai dalam gelap. Yang derang agar semua bangsa yang ada di muka bumi siramlah segala jiwa kami semua yang tengah dirundung kegalauan. Berpacu dengan waktu, ada yang dapat menolong selain yang di sana, ada yang dapat membantu selain yang di sana. Ya Allah, Tuhan, Ya Allah, Tuhan.
Waktu dengan waktu ada yang dapat menolong selain yang di sana. Ada yang dapat membantu selain yang di sana. Ya Tuhan, Ya Tuhan. Terima kasih. Keren. Selawat. Ya, lagu kedua, lagu selawat. Abah Budi mengutus saya mau membawakan. Saya ini nggak pandai selawat, Pak. Jadi saya mau membawakan selawat. Judulnya saya kurang tahu, cuman nantinya gini. Allah, Bismillah ya Rasulullah. Nangis. Ya dimanja alaika salawatullah Abdul bilbab ya tajil asmatan Judil jawab marhaban kotobana Antil baru bijuri muliruyu Judil jawab marhaban kotobana Anta maru biljudi muliruyu Yekini mampu agasi hakilan Anta maru biljudi muliruyu Yekini mampu Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terima kasih. Jadi Gus, tadi lanjutannya pertanyaanmu itu Indonesia dengan power of love seperti itu melintasi zaman itu dia akan menguji tahan banting dan dia bisa tetap
eksis ketika menetes di kesadaran warganya bahwa cinta itu suci dan abadi. Alhamdulillah. Ya memang pokoknya iman itu sudah pokok, tetapi ternyata pokoknya iman ada lagi, yaitu cinta. Ya. Al-hub. Ya, memang manifestasi iman itu kalau diekspresikan adalah cinta itu sendiri. Ya. Sebuah harta karun yang tak ternilai harganya, dan itu diletakkan di sudut hati. Ya. Kata Syarumi, dan orang umum mengenal cinta. Tapi Tuhan sendiri menyatakan, aku di bumi dikenal melalui cinta, dan keindahanku nampak di bumi melalui seni, dan itu berbagi pada setiap hati. Alhamdulillah, luar biasa. Artinya sebenarnya neraka itu dicipta oleh Yang Maha Cinta. Jangan-jangan neraka itu diciptakan untuk mengobati cinta yang Ya, tersampaikan. aspek rububiyahnya di situ ada. Kalau toh orang itu menerima derita, menerima susah sejauh itu neraka, Ya. apa salahnya kalau itu proses kafarot yang tujuannya adalah membersihkan kita? Iya. Sehingga orang yang mampu membayar di sini neraka itu wujudnya adalah wangi rekoso, ternyata itu hanya cinta. Masuk ke dusun cinta harus tahu spanduk di atas pintu gerbangnya, selamat datang derita. Alhamdulillah. Penderitaan adalah sebuah cinta yang merindukan rahmat darinya. Ya memang bisa diubah itu derita oleh cinta menjadi kebahagiaan. Amin. Manis pahit diubah menjadi manis. Amin. Bahkan amarah bisa menjadi ramah. Iya. Kan begitu cinta. Betul. Karena yang jadoni abdi kan di dalam tuh. Oke. Ina malah malu biniat Dari dalam. Persis dengan bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini menjadi contoh juga dari dalamnya Kanjeng Nabi. Bahkan Nabi ketika diperintah oleh Allah, wahai Muhammad, lakukan apa yang telah aku turunkan kepadamu. Tapi Nabi sendiri malah perintah, wahai umatku, lakukan apa yang bersuara pada zahirmu. Iya. Ya kan? Jadi kata Pak Tio tadi bisikan ya, tapi bisikan ketika diekspresikan positif juga. Iya. Betul. Orang tinulis ini diwaca dimulai mungkin. Cuman sekarang ini banyak orang yang fobia dengan positif. Positif corona fobia. Akhirnya dengan kata-kata yang positif itu ada satu bentuk yang orang itu tidak senang, tidak halawatul khair, tidak senang dengan kebaikan. Nah ini kan dampaknya akhirnya banyak orang yang kemudian cepat marah, cepat kemudian berpikir jelek, ya gara-gara proses yang repetisi tentang positif itu jelek. Iya. Nah ini bagaimana cara membangkitkan bahwa positif sesungguhnya adalah kebaikan, dan bagaimana bisa menikmati kebaikan? Tentu dasarnya ya anak indah zoni aktivi. Di sini bisa tergantung orangnya. Ketika positif bisa saja ketika mungkin berlebihan menjadi negatif, tapi negatif bisa saja karena dilandasi dengan prasangka yang baik, maka bisa diubah menjadi positif. Iblis pun oleh cinta bisa diubah menjadi bidadari asal bisikannya tidak digugu. Nah, ya. Tidak terpancing dengan bisikannya. Nah itu maksud dari iblis bisa diubah menjadi bidadari. Ya. Ada yang menarik bahwa tadi dikatakan sebesar-besarnya ikan tentu ada durinya. Sekecil-kecilnya ikan tentu juga ada dagingnya. Tadi dikatakan positif bisa menjadi negatif, negatif juga bisa berubah menjadi positif. Seperti orang ketika sebaik-baik orang ada buruknya, seburuk-buruk orang ada baiknya. Nah ini semua ya, yang terkadang baru pada tingkatan orang berpikir, belum bertindak. Nah sekarang dengan bahasa cinta itu, bagaimana kemudian orang itu dengan tindakannya, tidak hanya dengan pikirannya, tapi dengan tindakannya untuk membuat Nusantara ini menjadi betul-betul berkah dan manfaat.
Wah itu tadi kalau dilanjut duri ada dagingnya, apalagi tadi Daging kan, sebesar-besar daging ada durinya, sekecil-kecil yang berduri ada daging. itu kan sama juga dengan mana ada mawar yang tanpa duri. Kemudian mana ada Tuhan bermahkota tanpa diselubungi oleh nafsu. Mana ada mutiara di kedalaman samudra tanpa dilapisi oleh gelombang. Yang penting adalah kita ini melampaui primordial nafsu kita yang disebut duri. Maka singkirkan duri dari jalan itu mungkin orang memahami duri di jalan-jalan. Ada duri. Bukan jalan berduri. Gua tembus luka. Jalan menuju diri. Yang disebut orang Jawa sopo nguyun dan diakisir. Karena ada tahapan jasad, sudur, fuad, kalbu, fakof, luk, sir. Di dalam sir itulah aku ya Allah. Jadi itu menurut Syekh Maulana Rumi jangan cari di luar karena Tuhan berbagi pada setiap hati. Nah, di situ suluk ke dalam, ke diri ke diri. Dan itu nanti terus ngetam sidik kembali. Tobat itu kembali mana? Itu kembali. Inabahnya Mbak Hanom itu maknanya kembali juga. Ada lagi yang paling populer ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali juga. Di situ orang akan menemukan fitrahnya sejak lahir. Kudu mauludin yulad wal fitrah, dan selubung-selubung duri, selubung-selubung yang disebut hawa itu bisa terlampaui. Ya seperti itulah kaitannya Indonesia. Ya tentu Indonesia itu orang yang cerdas, mengalihkan biadab menjadi beradab. Malah Nabi kita sendiri menyebut bara perang Badar itu kan perang besar. Enggak, itu perang kecil. Makanya kita tetap ada yang terbunuh apalagi kalah. Ya, jihadun nafs adalah jihad akbar, yang jihadun nafs yang ada di dalam diri. Kalau ada kemungkinan suara kebiadaban dihadang. Cara menghadang melalui budaya. Karena daripada menyakiti istri, omong kita yang bagus, bibir kita sumber di rokok. Ada manfaatnya orang merokok itu. Ada ngeplak Terbangan. rendang ya bisa. Daripada nyelenti uang yang nyelenti kita. Nyopet. Seandainya ada pegang kita dulu nyopet. Itu perasaan berat. Ya daripada nutruk orang, mukul orang ya dipukulkan gamelan. Dalam ilmu usul fikih bisa menghadang madorot yang lebih besar. Iya, betul. Nah, ini ada yang menarik ketika manusia-manusia zaman sekarang mulai menghargai peninggalan leluhur. Jadi seperti misalkan cangkir yang lama nilainya sekarang semakin tinggi nilainya. Tapi nilai-nilai modernisasi semakin kesini bukan semakin tinggi, tapi semakin harus dilenyapkan. Nanti mulai bulan November, HP yang jenis begini ini sudah nggak bisa dipakai WA, ini harus diganti. Gitu. Nah, artinya justru modern itu semakin ke depan semakin tidak ada nilainya, tetapi nilai luhur semakin ke depan nilainya semakin tinggi. Nah, ini sesungguhnya apa yang menjadi pesan untuk generasi sekarang ini? Apakah harus mempertahankan nilai-nilai lama dengan tidak meninggalkan nilai-nilai baru yang ini kemudian kita di Nahdlatul Ulama sudah terbiasa dengan satu makalah faidah al-muhafadzatu ala qawaidin shalah wal ahdu bil jadidil asghar. Tapi akhdunya di sini ini seperti apa yang harus dibangkitkan? Itu kan Gus, kalau orang modern yang cenderung nilainya semakin turun itu namanya mundur ke maju ke belakang. Jadi kalau nilai-nilai yang kita sudah di tengah era modernisme kok
mengacu ke Nilai luhur. itu namanya maju ke belakang. Ah, Itu sama dengan peradaban kita, kain murah, malah telanjang satu misalnya. Iya. Modernnya gimana itu? Hmm. Secara adab dia malah mundur. iya. Nah, ini sama dengan hal purba yang ada di setiap kita manusia. Itu kan sebenarnya ada sumur purba yang ada di dalam setiap hati yang disimbolkan oleh Nabi Yusuf yang dicemplung ke sumur. Yeah. Sebenarnya simbolik bahwa Seruni bilang ada sumur purba yang ada di dalam setiap hati, dan ketika itu kita tengok maka di situ ada bayangan rembulan dan matahari. Luar biasa. Nah itu kan sebenarnya kalau modernisme hanya menggiring kepada robot, ya, paling canggih menuju ke robot dan tanpa perasaan, tanpa spontanitas, tanpa kreativitas, ini kan turun. Iya, betul. Nah, sementara kita ini manusia. Ya, kalau itu nganggengane Al-Mafula bilang komputer itu berapa megabit, berapa bit, lalu manusia itu megabit, kan begitu. Iya. Nah seperti itu. Jadi kita juga harus tahu tentang fungsi modernisme tadi hanya sebuah sarana untuk membantu ya iman yang tadi kau sebut itu dalam ekspresi peradaban. Ya, seperti itu bos. Iya. Jadi memang Nusantara ternyata kaya dengan peradaban yang memang generasi di Nusantara sendiri harus tahu dan harus makin bahkan bangga. Nah, kebanggaan ini yang kadang kita ini belum ngeh. Utamanya generasi milenial yang mereka banggakan justru bukan budaya lokal, tapi budaya-budaya yang memang mereka anggap lebih banyak viewernya, lebih banyak yang nontonnya. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad sendiri itu tidak punya Instagram, tidak punya Facebook, tidak punya YouTube, tapi diikuti oleh seluruh. Nah, karena beliau membangun bangunan berwujud peradaban, bukan berwujud produk akal yang cenderung kepada materi yang bersifat kecanggihan mesin gitu. Beliau membangun manusia, peradaban itu sendiri, dan itu melintasi zaman. Iya. Awet Nabi Adam sampai Adam Alex sampai Lekas dan Lekas tuh. Iya. Lama batilah di kalimat ini. Tidak ada yang berubah kalimat Allah. Adapun kalau manusia mampu menciptakan dari tanah menjadi keramik, dari tanah menjadi gendeng, itu syukur. Alhamdulillah. Tapi kalau kemudian kita ciptakan robot dan robot itu wujudnya adalah gadis cantik, lah orang kemudian tidak menyingkah Gus, ngelongi robot. Allah. Ya gue nak kesetrum ya. Sehingga ada orang-orang teknokrat itu kan akhirnya meningkah wegah karena biaya yang tinggi merawat anak, melahirkan wegah. Akhirnya seks menjadi tidak usul ya. Nah, mau Jawa kan laki-laki usul menjadi liko irobi. Nah, sekarang diganti sex toys. Nah, akhirnya lanang wegah rabi itu vagina elektrik. Nah, wong wedok ya mau rapi itu kontol elektrik. Wes ini tak suwi Gus. Iya. Tapi saya ada selawat Wonocoro kok, coba diiringi ya. Barangkali bisa membangkitkan jiwa-jiwa Wonocoro. Wonocoro ko Doto Solo Podo Joyo Moko Podo Ono Joroko Doto Solo Podo Jaya Moga Bono
Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'al syami wa daraji al-fatah ya jiratal alamin ya umailal judi wal karami ya umailal judi wal karami sungsang moto pokomo nyoyo jodopo lowo sotodo korojono moto pokomo nyoyo jodopo lowo sotodo korojono lowo sotodo korojono ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'al syami wa daraji al-fatah ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Persembahan tari sufi. Nah itu tadi kalau kaitannya tari sufi kan itu wirid kalau cokro ya itu terbalik itu namanya wirid kalau cokro ya meningkat hidup itu nyokrongan gilingan sampai ada wirid kalau cokro nah, seperti itu. Terus rotasi alam juga melingkar ke kiri rotasi alam. Kemudian kau bilang tadi tawaf itu putaran semesta diminiaturkan tawaf ke kiri. Nah, Syekh Maulana Rumi dalam kaitan tari sufi sebenarnya mengajarkan karena tangannya begini, yang kiri begini, kemudian bergerak ke kiri, kau akan merengkuh kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Itu merangkul, bukan memukul. Ya. Engkau aku rangkul, engkau tidak akan aku pukul. Yuk, persiapan sufi, tari sufi. Ayo Gus, Abdullah Ta'ala lagi, ya Rasulullah. Oh ya Rasulullah, ya Rasulullah. Jadi omong, ini satu lagi, ini sifat tolong minta persiapan, nanti kita dialog lagi, ditutup sifat. Enggak, sudah saya ambil. Ya Rasulullah. Ya. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Ya Abdullah Ta'ala. Dan teman-teman ini ya 私たちはこれまでこれから動画編集で稼ぎたい動画編集でもっと稼ぐ ya taman ditunjukkan. Ya taman.
سكنتم فؤادي ورب العباد سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد فهل تسعدوني بصفو الوداد وهل تنمحوني شريف المقام أنا عبدكم يا أهيل الوفاء وفي قربكم مرهمي وشفاء فلا تسكموني بطول الجفاء ومنوا بوصل ولو في المنام أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم وراحة روحي رجاء قربكم وعظمي وقصدي إليكم دوام أموت ولا زرت ذاك الفناء وتلك الخيام وفيها المنى ولم أدر يوما مع من ضنا لندم المحيا وشرب المدى عسى الله يشفي غنيل السدود بوصل الحبايب وفكر ضيوف فربي رحيم كريم ودود يجود على من يشاء بالمراد كل بيت أنت ساكن
كبير يا لا 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 Kami broker berkah. Allahumma shalli ala Muhammad. Berkah, manfaat, hujan pun turun Pagi-pagi lagi. pagi-pagi Di musim kemarau. luar biasa. Bumi Sulawesi Nusantara. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tegal wangi jadi wangi. Oh nyawer. Nyawer, alhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Teman-teman, Wirang sama ada nasi jamblang disiapkan di sini. Ini menarik nih. Pagi-pagi kita sudah ditawari khas Cirebon, jamblang. Jamblang ini berangkat dari kira-kira tahun 1857-an ya. Di daerah Palimanan sana dibangun sebuah pabrik gula. Nah, di situ ada pasangan suami istri yang memulai untuk menyediakan para tenaga kerja itu supaya tidak lapar. Ya semacam mana ya kayak wong nong gunung tak jatuh bisa dua. Nah, seperti itu. Bungkusnya ya sekolah Jati. godong jati. Nah, ini sesungguhnya satu karakter dari masyarakat, dan Jamblang itu dari sebuah desa, namanya Desa Jamblang, Kecamatan Bumbung. Nah, ini menurut Kiai Budi, sesungguhnya masyarakat Cirebon khususnya ini ya, sudah memiliki satu empati dan simpati kepada sesamanya. Tidak pandang dia itu apa agamanya, sholat apa tidak, asalkan dia manusia jangan sampai kelaparan. Nah, apa nilai yang harus terus digali dan juga terus dilakukan bagi generasi muda sekarang ini yang kadang ngomong empati, simpati ini di masa pandemi seperti ini yang kadang luluh gua masih. Nah, ini apa yang menjadi kiat untuk generasi muda agar mewarisi tradisi leluhur seperti adanya Jamblang itu sendiri? Itu sebaiknya kita itu kembali ke akar peradaban, budaya kita yang memang makomatnya itu kalau dulu give and give itu makom Brahma ya sebenarnya. Sehingga analisis Al-Maghfurlah di Haji Agus Sunyoto ketika Islam kesini yang datang para saudagar, di mana aspek dagang itu memang halal, take and give itu masuk ke sini memperoleh hambatan tuh. Yang ini wis awet kok tekor ini kok dodolan. Iya. Nah, akhirnya yang datang ke sini belakangan orang-orang tasawuf yang imbang dengan makomat spiritual di Brahmana ya. Iya. Yang konsep hidupnya sudah cinta dan give and give, memberi dan memberi. Bukan take and give. Bukan itu ya bina halal, tapi masuk kita ini banyak menerima gratis dari Tuhan kok. Ambil kecekal matangan nggak pernah jual. Iya. Dan itu tidak akan hilang tradisi give and give itu. Hanya soal fluktuatif zaman aja. Ya. Ibarat jam itu bilang gunung itu kalau ini kena air gitu, kalau nanti ada fluktuatif air itu ketika asap lu apa yang dulu ditinggalkan muncul ini. Itu namanya ketidaksadaran personal juga bisa, ketidaksadaran sosial juga bisa. Seperti itu. Alhamdulillah. Nah, ini pencerahan yang luar biasa, di mana
hidup kita persembahkan betul-betul hanya untuk kemanusiaan. Yes, alright. Selanjutnya Kiai Budi ada pesan dan kiat yang bisa diwariskan kepada kita generasi muda yang harus dilakukan dalam rangka menghadapi tantangan zaman ini, harus apa saja? Ya kami kira orang kita ada istilah otak atik ya, gaduh, otak dan hati harus gaduh. Jadi kalau orang itu hanya cerdas secara akal, memang merenung lahirlah teknologi yang saya sebut robot tadi. Tapi hati itu tugasnya mengenang. Jadi anak-anak ini yang harus memiliki hati yang kerjanya mengenang. Bukan hanya soal teknis, tapi ini soal cinta. Kita sebagai bangsa mengenang para pahlawan, maka mengisi kemerdekaan dengan mengimbangi derita mereka. Sebagai anak, derita orang tua harus kita tebus dengan birrul walidain. Kemudian kepada guru, karena masyarakat guru kepada kita tebus dengan takziman wa takriman. Kalau kita berada Rasulullah yang aziz dan haris seperti itu, kita tebus dengan ittiba, dengan mahabbah. Dan ketika kita mengenang nikmat Allah tak terperi ini, kita tebus syukur dengan ibadah. Alhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sungguh luar biasa satu bentuk pernyataan dari Kiai Budi pada pagi hari ini. Dan persis jam berapa ini? Jam 7 kurang Jam 6.45. Oh, jam 6.45 ya, jam 7 kurang seperempat. Dan persis juga hujan turun. Alhamdulillah. Kalau hujan air turun ke bumi, karena dialog seperti ini, hujan cahaya jatuh di hati. Amin ya rabbal alamin. Kalau bumi kena hujan air menumbuhkan taman pepohonan. Kalau tema seperti ini jatuh di hati, menumbuhkan sifat yang bagus dan lahir taman kebahagiaan. Amin ya. Kalau taman pepohonan itu namanya syajarah, kita ini yang menjadi pelaku harus menjadi sejarah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini menjadi sejarah di Desa Tegalwangi khususnya dan Cirebon pada umumnya, bahwa juga Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila aman, makmur, damai sepanjang masa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian teman-teman semuanya, akhir dari ngopi kita, akhir dari ngobrol ya. Ngobrol bukan perkara iman saja, tapi bagaimana ngobrol ini penuh dengan inspirasi-inspirasi yang nanti akan menjadikan kita selalu happiness oriented, selalu bahagia, dan selalu bagaimana menebarkan cinta sesuai dengan agama yang kita anut. Iman, Islam, kemudian kedua Ihsan. Iman, Islam, ihsan. Lho kuwi kok ya disibulke nak maulid kok ya Jogja nak Solo itu Sangga Buwana Bos. Sangga Buwana itu telur yang dicomoki bambu itu. Telur itu bahasa kromone tigan. Jadi kalau orang memakai pola iman, Islam dan ihsan, maka bisa hanumayu Hayanin bawono. tigan. Nah itu disebut panganan Sangga. Berarti Pak Buwono gede, Bawono cilik, Bawono diri, Buwono diri. Memayu hayaning bawono. Sebelum memayu hayaning bawono, berarti kita harus bisa memayu hayaning diri. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin buat seluruh penonton dan juga para pendengar yang ada di Desa Tegalwangi, kita doa dari Kiai Budi untuk kita semuanya dan Indonesia dan dunia, agar apa yang terjadi di Indonesia dan dunia pada umumnya bisa segera kita lewati bersama, dan endingnya adalah kebahagiaan untuk kita semua dan keselamatan untuk kita semua. Mohon Dan pasti berlalu karena cokro. amin ya rabbal alamin. Cokro mambilkan. Iya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa akhirin sallim alaihi wa ta'ala kulli syahadati rasulillah. Amin. Allahumma rizqna hubbaka wa Amin. hubbaman ahabbaka wa hubbaman Amin. qaribuna ila hubbika. Amin. Ya Allah, anugerahilah kami akan cintamu. Amin. Juga cintanya orang yang paling mencintaimu. Amin. Juga cinta terhadap perkara-perkara yang Amin. semakin mendekatkan hati kami Amin.
lebih mencintaimu. Amin. Subhanallah alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kiai Budi yang sudi untuk binarah dan sekaligus memberikan pencerahan kepada kita semuanya dan memberikan ilmu kepada kita semuanya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat di dunia hatta akhirat. Dan kepada semua para penonton, viewer channel Kiai Budi, jangan lupa untuk subscribe, like dan komentarnya, dan selalu ikuti channel ini dengan satu diskusi, satu ngopi-ngopi yang barukan yang selalu mengalir seperti air yang mengalir tadi. Dan mudah-mudahan kita semua Kiai Budi diberi kesehatan selalu dan dipanjangkan umurnya, dan kita semuanya bisa selalu mengakses apa yang menjadi amanah keilmuan, amanah kelakuan, dan amanah sikap kemanusiaan kita kepada seluruh manusia dan semesta pada umumnya. Terima kasih. Ini aneh Gus, biasanya aku sewa wawancara malah aku saya gitu wawancara. Ya, inilah comproman ini kan. Jadi biasanya begitu, sekarang enggak biasa. Dan memang luar biasa. Alhamdulillah kita semuanya di pagi yang cerah ini, ya, walaupun dalam keadaan hujan, namun hujan ini menunjukkan keberkahan dan kebangkitan bangsa Indonesia, kebangkitan dunia untuk menghadapi pandemi dan pandeminya segera berakhir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nari lagi kan? Ya suka-suka aja. Jamblang. Nasi jamblang. Tapi yang pada esengan ya di sini. Orang gitu ya. Tadi malam belum sampai. Memang mau menunjukkan khas di sini. Ya, mikroekonomi yang hidup. 私たちはこれからという方が数多くサポートしてきました。 Ambil harapan ya.